Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan rezeki sehingga kami kelompok 1 dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Salawat dan salam tak lupa kami curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana atas ajaran beliau kita semua dapat merasakan indahnya ilmu pengetahuan yang kita bisa rasakan sampai sekarang ini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul lembaga-lembaga pendidikan yang paling awal ada di Indonesia. Saya salah satu anggota dari kelompok 1, saya Khusul Fadila, dan teman saya Prilly Dita Medianti. Saya Dina Harni. Akan membacakan hasil presentasi kami. Baiklah, akan dimulai oleh teman saya Dina Harni. Pendidikan pesantren. Menurut para ahli, pesantren baru disebut pesantren bila memenuhi 5 syarat, yaitu ada kiai, ada pondok, ada masjid, ada santri, dan ada pengajaran membaca kitab kuning. Adapun metode pelajaran yang dilaksanakan di pondok pesantren adalah sebagai berikut: A. Watonan, 2. Serangan, 3. Muhawarah, 4. Muzakarah, 5. Bandungan atau bahasa Sunda, 6. Majelis Taklim. B. Pendidikan madrasah. Bagi masyarakat muslim Indonesia, kata madrasatun setelah di Indonesia kan menjadi madrasah, memiliki makna sendiri, yaitu lembaga pendidikan sekolah yang berciri khas agama Islam yang sederajat dengan SMA atau SMK atau UU SPN 2003. Dengan kata lain, madrasah adalah lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Secara hierarkis, madrasah bila dipelajari dari segi historis memiliki 3 perjenjangan, yaitu madrasah awaliyah, madrasah al-wusthah, dan madrasah al-a'la. Jika di bahasa Indonesia masing-masing memiliki makna sebagai berikut: sekolah pemula, kemudian lebih dikenal dan dibakukan menjadi sekolah dasar atau SD. Sekolah menengah meliputi sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah umum atau SMU. Madrasah al-a'la berarti sekolah atas atau bahkan sekolah tinggi. Dari kedua makna ini, yakin sekolah atas atau sekolah tinggi yang lebih dikenal di Indonesia adalah makna yang pertama, yaitu sekolah menengah atas atau SMA, karena wajar jika madrasah aliyah atau MA sederajat dengan SMU atau SMK dan bukan sekolah tinggi yang sederajat dengan perguruan tinggi atau universitas. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu C. Pendidikan surau. Kedatangan Islam ke Sumatera Barat telah memberikan pengaruh dan perubahan bagi kelangsungan surau sebelumnya. Surau mulai terpengaruhi dengan panji-panji penyiaran agama Islam. Dengan waktu yang tidak lama, surau kemudian mengalami islamisasi, walaupun dalam batas-batas tertentu masih menyisakan suasana kesakralan dan merefleksikan sebagai simbol adat Minangkabau. Proses islamisasi surau begitu cepat dengan ditandai beberapa aktivitas keagamaan. Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam, hanya saja fungsi keagamaannya semakin penting yang diperkenalkan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan, Pariaman. Pada masa ini, eksistensi surau di samping sebagai tempat sholat, juga sebagai tempat mengajarkan ajaran Islam. Sebutan surau biasanya dikonotasikan dengan istilah langgar atau musola. Penggunaan istilah langgar biasanya digunakan untuk sholat dan mengaji bagi kaum muslim di Jawa. Setelah melaksanakan ibadah sholat, para jamaah melanjutkan dengan membaca Al-Quran bersama yang dipimpin imam atau guru yang ditunjuk sebagai pendidik di surau. Selanjutnya D. Pendidikan menasah. Dalam perkembangan lebih lanjut, menasah bukannya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga sebagai tempat pendidikan, tempat pertemuan, bahkan juga sebagai tempat transaksi jual-beli, terutama barang-barang yang bergerak. Yang belajar di menasah umumnya anak laki-laki yang umumnya di bawah umur, sedangkan untuk anak perempuan pendidikan diberikan di rumah guru.
Pendidikan di Menasah ini dipimpin oleh Tengku Menasah. Pendidikan untuk anak perempuan diberikan oleh Tengku perempuan yang disebut Tengku Inong. Dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, Tengku Menasah dibantu oleh beberapa muridnya yang lebih cerdas yang disebut Sida. Keberadaan Menasah sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar sangat mempunyai arti di Aceh. Semua orang tua memasukkan anaknya ke Menasah. Dengan kata lain, Menasah merupakan madrasah wajib belajar bagi masyarakat Aceh masa lalu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Aceh mempunyai fanatisme agama yang tinggi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Prilidita Medianti. Lanjut E. Pendidikan langgar. Langgar berasal dari bahasa Banjar yang berarti melakukan yang terlarang, yang pantangan dan yang tak boleh. Menurut proses sejarahnya, langgar muncul lantaran masjid yang dahulunya multifungsi tidak saja sebagai tempat ibadah tapi juga sebagai pusat kebudayaan. Kemudian mengalami proses penyempitan makna hanya berfungsi sebagai fungsi ibadah belaka. Dalam kata lain, masjid sebagai disakralkan hanya sebagai tempat untuk urusan akhirat dan tidak boleh lagi ada di dalamnya urusan dunia yang bersifat profan. Dahulu di daerah Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, langgar pernah berperan sangat legendaris terutama di dunia pendidikan. Di sana langgar yang dikenal sebagai langgar baloteng atau langgar batingkat atau langgar barangkap, di samping berfungsi sebagai kegiatan salat berjamaah 5 waktu kecuali salat Jumat, juga menjadi tempat kegiatan pendidikan. Biasanya di lantai 2 digunakan untuk kegiatan ibadah juga untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara di lantai 1, lantai bawah, menjadi tempat menginap murid yang berasal dari tempat jauh atau bisa dikatakan sebagai asrama. Lanjut F. Pendidikan dayah. Dayah dalam bahasa Arab zawiyah, artinya harfiahnya adalah sudut, karena pengajian pada masa Rasulullah dilakukan di sudut-sudut masjid. Di beberapa negara muslim lain, dayah atau zawiyah atau juga lazim disebutkan sebagai sekolah agama Islam atau madrasah. Di Indonesia penyebutan dayah untuk sebuah lembaga pendidikan agama Islam adalah di Aceh. Di Pulau Jawa disebut pesantren, asal katanya pesantrian. Artinya tempat para santri menetap dan menimba ilmu. Sumber ilmu rujukan adalah dari ulama bermazhab Syafi'i dan beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Proses belajar mengajar dilakukan hingga beberapa kali dalam satu hari, satu malam. G. Pendidikan rangkang. Rangkang yaitu balai-balai yang ada dekat dengan masjid dan berasrama. Pada pendidikan rangkang, setiap murid diajarkan untuk memahami ilmu tauhid, fikih, tasawuf, sejarah Islam. Pada tingkat pendidikan rangkang, setiap murid diajarkan membaca kitab dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Baik teman-teman, itu saja beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam paling awal yang ada di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.